Melihat kondisi ini, Pak Din Syamsuddin berpendapat Undang-Undang ITE yang disahkan di masa SBY ini justru banyak disalahgunakan di era Pak Jokowi. Ya, spirit awalnya kan untuk apa? Untuk memantau transaksi elektronik, untuk mencegah memberantas korupsi. Ya, kemudian malah bergeser nih menjadi apa? Pemidanaan para aktivis yang kritis di media sosial. Hai guys, gak kerasa ya udah malam Jumat lagi. Ini sekarang tanggal 18 Februari 2021. Malam-malam kita kembali nongkrong di Highlight ya. Tempat dimana kita akan ngobrol-ngobrol agak dalam tentang isu yang sedang hangat. Dan kita akan ngobrolin tentang apa yang diadres oleh Pak Jokowi di dalam sambutannya ketika peluncuran laporan Ombudsman 9 Februari yang lalu. Ketika itu Pak Jokowi minta agar kita nih sebagai rakyat itu lebih aktif mengkritik ya. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Nah, hal ini kemudian diperkuat oleh Menseskap Pramono Anung ketika memberikan sambutan Hari Pers Nasional ya di tanggal yang sama. Ya, bahkan dia minta ini kita bukan sekedar mengkritik tapi memberikan kritik yang tegas, yang keras, yang pedas ya. Karena itu akan jadi vitamin katanya, bukan vitamin, jamu ya. Jamu yang akan membuat kerja pemerintah itu bertambah benar dan bertambah terarah. Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Dan bagi pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan, itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, kebebasan pers harus dijaga bersama. Karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini, maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi. Nah guys, cuma nih persoalannya ya, orang-orang di lingkaran dalam kekuasaan presiden kayaknya belum satu suara. Ya lu tahu kan menyambut apa statement presiden tadi, mantan wapres kita, wapres ke-10 dan ke-12 Pak JK itu komentar ya. Ayo coba tanyain ke Pak Presiden tuh gimana caranya mengkritik tanpa dipolisikan, tanpa ditangkap polisi kan gitu ya. Nah ini kemudian Fajrul Rahman jubir presiden menjawab dengan sangat normatif ya. Intinya pahami dulu katanya undang-undang, salah satunya adalah undang-undang ITE. Ya, padahal kita tahu ya justru yang dipersoalkan oleh elemen-elemen masyarakat sipil itu adalah substansi dari undang-undang ITE yang ini membungkam atau punya potensi membungkam kebebasan berpendapat dari masyarakat. Kok disuruh balik ke situ? Ya. Nah, yang gak kalah serunya ya orang-orang di KSP, di kantor staf kepresidenan ini terlibat tanda kutip adu mulut ya di media dengan pihak Pak JK. Ya Pak JK ini dituduh provokatif ya gara-gara pertanyaan tadi. Nah, jubirnya Pak JK balas lagi dengan menohok, dia bilang ya gimana kalau ditanya aja jadi panas nih gimana mau dikritik gitu. Jadi rame kan gitu ya. Nah tapi kemudian guys sempat terkesan nih presiden ini tancap gas ya. Dengan melontarkan narasi revisi Undang-Undang ITE dalam satu momentum yaitu Rapim TNI Polri di Istana Negara 16 Februari Senin yang lalu ya. Nah itu saya minta pada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas.
Nah, secara khusus di momen ini Presiden minta agar polisi berhati-hati menyikapi laporan dugaan pelanggaran ITE. Ya, Presiden mengatakan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh kehati-hatian. Nah, ini ada orang dari KSP nih ya, Doni Gahral Adian itu mengatakan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga dan juga melibatkan akademisi, ormas, tokoh masyarakat untuk mengkaji revisi Undang-Undang ITE selain segera juga membahasnya dengan pihak DPR. Menurut Doni, revisi itu akan fokus ya untuk meluruskan perbedaan. Ya, mempertegas perbedaan antara ujaran kebencian, fitnah, hoax pada satu sisi dengan kritik pada sisi yang lain ya. Karena selama ini banyak orang dipenjarakan itu karena hal-hal tadi ya. Masalah tadi kebencian, ujaran kebencian, fitnah, hoax gitu. Harapannya kalau ini bisa dibuat clear ya, tuduhan bahwa pemerintah kerap menggunakan Undang-Undang ITE sebagai alat kekuasaan ini bisa ditepis. Ini kata Bung Doni ya. Nah, yuk kita lihat contoh ya. Dari sekian pasal Undang-Undang ITE ini ada 2 pasal yang dianggap paling karet dan paling bermasalah. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 tentang defamasi ya. Defamasi ini adalah penghinaan dan juga pencemaran nama baik ya. Itu defamasi. Nah, ini bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di ranah digital. Ya, khususnya membungkam kritik terhadap pemerintah, terhadap lembaga negara dan termasuk kepolisian. Ya, lu ingat gak sih salah satu dari pentolan kami ya, gua lupa ya, kan ada 3 yang dipenjara ya, Syahgana Nainggolan, Jumhur Hidayat sama Anton Permana ya. Salah satu di antara mereka itu dipenjara karena apa? Memelesetkan akronim NKRI. Ya, NKRI itu dipelesetkan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Lu ingat gak sih? Yang oleh yang bersangkutan ini ditengarai jadi mirip dengan Dwi Fungsi ABRI di masa lalu. Nah, ditangkaplah dia. Nah, ini bunyi pasalnya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan ataunya banyak banget ya. Ini defamasi ya. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu ada lagi nih yang karet juga pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Nah guys, ini bisa dipakai menyasar pihak-pihak yang mengkritik institusi termasuk mengkritik institusi kepresidenan ya. Bunyi pasalnya gini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ya, itu bunyi pasalnya. Nah guys, yang lumayan patut kita syukuri nih ya. Menyambut hal tersebut, Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji nih akan mengeluarkan aturan tentang penerapan Undang-Undang ITE yang lebih menekankan kepada aspek edukasi. Nah, Pak Listio Sigit juga mengatakan kalaupun terpaksa masuk ke ranah pidana akan lebih ditekankan pada upaya mediasi dan keadilan restoratif. Gue salah baca ya, mediasi dan keadilan restoratif. Jadi maksudnya gini nih ya, itu disuruh musyawarah nih pihak-pihak yang terlibat gitu ya, supaya kemudian menemukan solusi dan ini diharapkan bisa mencegah semakin parahnya polarisasi yang ada di antara masyarakat. Ya, kemudian juga Pak Listio Sigit ini menegaskan, ini kalau nanti ini masih ada orang ya ngajuin tadi ya pengaduan ya. Tadi defamasi, penghinaan atau pencemaran nama baik itu hanya akan diproses kalau yang mengajukan adalah pihak yang memang menjadi korban atau sasaran penghinaan. Jadi nggak bisa kayak sekarang ya, tiba-tiba organisasi apa ngaduin segala macam itu udah nggak bisa. Nah guys, apa yang diungkapkan oleh Pak Listio Sigit ini memang sejalan ya dengan pendapat pakar hukum tata negara dari UGM ya, Pak Zainal Arifin Muchtar. Menurutnya begini, yang namanya penghinaan itu sejatinya adalah soal private yang mestinya diselesaikan saja secara private dan gak perlu dibawa-bawa diseret-seret masuk ke ranah pidana.
Nah guys, cuma nih menariknya sejumlah pakar itu nggak yakin ya, nggak yakin bahwa anjuran Kapolri tadi ya agar keadilan restoratif, kemudian juga lebih ditekankan ke arah mediasi ya, lebih banyak ke arah edukasi itu bisa efektif. Ini pada nggak yakin ya ternyata. Aku juga bingung ya kenapa ya tiap pemerintah atau apa institusi di bawah pemerintahan mengeluarkan statement itu banyak masyarakat itu skeptis ya. Nah, kenapa ketidakyakinan ini muncul? Karena begini, selain Undang-Undang ITE, itu kita nggak boleh lupa guys. Ternyata masih ada surat telegram rahasia Kapolri terkait pemidanaan terhadap penghinaan kepada presiden. Nah ya, ini nih si surat telegram rahasia ini seolah-olah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, belum lagi kalau kita lihat esensi dari pasal 28 ayat 2 ya. Tadi pasal 28 ayat 2 ini tentang ujaran kebencian, ini adalah sifatnya delik umum, bukan delik aduan. Lu paham ya, kalau delik umum itu tuh nggak bisa dibatalin begitu aja dengan ditarik kasusnya. Ya. Nah, ya, kalau delik aduan bisa. Jadi kayaknya nggak efektif nih ya ujarannya Pak Kapolri. Anjurannya Pak Kapolri. Nah, lebih lanjut nih kita lihat guys. Beberapa pihak itu merespon narasi presiden mengenai perubahan undang-undang ITE ini dengan skeptis. Again ya. Pasalnya apa? Ide tadi tuh muncul setelah banyak jatuh korban ya dalam kurung telat. Sebut saja ya, aktivis Raffio Patra Asri misalnya ya, atau musikus Ananda Badudu. Ada lagi para pentolan kami ya, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan sejumlah aktivis kami Medan. Lalu ada lagi aktivis kemanusiaan Kingkin Anida. Lalu belakangan penyidik senior KPK Novel Baswedan itu juga diperkarakan. Ya, jadi orang ngerasa ini telat ya. Masa iya Pak Jokowi butuh 6 tahun untuk menyadari bahwa banyak masalah dengan undang-undang ITE. Bahkan nih guys, ya kalau kita bicara aktivis yang jadi korban, ada satu aktivis ya Bung Dandi Dwi Laksono ini setahun yang lalu itu jadi tersangka akibat cuitannya mengenai kondisi Wamena dan Jayapura di Papua. Itu setahun yang lalu. Ketika itu dia dipanggil polisi, diperiksa selama 4 jam dengan status tersangka, kemudian dilepas. Dan sampai sekarang status tersangkanya nggak pernah dicabut. Jadi ngambang begitu aja. Sehingga terkesan kemudian pemeriksaan kepada Dandi ini lebih kepada tanda kutip teror ya untuk menakut-nakuti. Nah walaupun begitu ya memang Bung Dandi ini lebih beruntung ya. Ya karena dia dilepas. Mungkin karena banyak dukungan dari aktivis ya termasuk dari para jurnalis. Poinnya adalah bagaimana nih nasib aktivis-aktivis yang lain yang diperiksa lalu ditangkap, ditahan dan mungkin nggak dapat dukungan sebanyak Dandi sehingga tetap ditahan sampai sekarang. Nah guys, bekerja sama dengan SafeNet ya, Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa di 5 tahun pertama Presiden Jokowi menjabat terdapat 233 kasus pemidanaan. Gila ya, 233 kasus. Ini meningkat drastis dibandingkan periode kedua SBY yang cuma 74 kasus. Berapa kali lipat tuh ya? Lebih dari 3 kali lipat ya. Nah, senada dengan itu, koalisi masyarakat sipil berdasarkan kasus yang dikumpulkan sepanjang 2016 sampai 2020 ya, berarti 4 tahun, tingkat penghukuman dengan Undang-Undang ITE sangat tinggi yaitu 96,8%. Berarti 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan 88%, berarti 676 perkara. Gila ya. Sementara itu masih menurut SafeNet ya untuk tahun 2020 nih tahun ini doang ya terdapat setidaknya 84 kasus terkait Undang-Undang ITE. Tahun ini doang nih 2020 yang lalu ya setahun ya. Dari jumlah itu ya terbanyak ini datang dari kalangan warga biasa 50 orang ya kemudian para aktivis itu 15 orang. Sebaran kasus terbanyak di Jawa 43 kasus disusul Sumatera 11 kasus. Dari sisi pasal nih ya yang dikenakan
27 orang terkena pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya ini masalah ujaran kebencian yang tadi kita bahas. 22 orang terkena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ya. Ini soal hinaan, ya, penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi. Dan 21 orang ini kena pasal undang-undang lama banget ya. Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang memicu keonaran. Buset ya. Ini undang-undang tahun 46 masih dipakai ya. Nah guys, melihat kondisi ini Pak Din Syamsuddin berpendapat Undang-Undang ITE yang disahkan di masa SBY ini justru banyak disalahgunakan di era Pak Jokowi. Ya, spirit awalnya kan untuk apa? Untuk memantau transaksi elektronik, untuk mencegah memberantas korupsi. Ya, kemudian malah bergeser nih menjadi apa? Pemidanaan para aktivis yang kritis di media sosial. Jadi bergesernya jauh banget. Nah, guys, di samping itu, sikap represif pemerintah terhadap kritik sebenarnya itu lebih banyak terjadi di dunia nyata. Bukan di dunia daring ya, bukan di dunia maya. Sehingga Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Mbak Aswinawati itu mengatakan begini. Kalau memang revisi Undang-Undang ITE untuk memperbaiki indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat yang melorot, pemerintah harus jeli bahwa kebebasan berpendapat itu tidak hanya ITE. Bener banget ya. Ya misalnya nih ya, kita angkat kasusnya pemidanaan terhadap Habib Rizik Syihab ya, dengan puluhan pasal yang dituduhkan kepadanya. Dan juga pembubaran atau pelarangan ormas FPI ya, atau juga sebelumnya HTI ya, tanpa melalui proses pengadilan, ya itu adalah contoh nyata ya dari pembungkaman daya kritis itu di dunia nyata, tidak di dunia maya. Yang lain lagi contoh yang sulit dibantah gua rasa ya, adalah pelarangan ya sejumlah kampus nih. Ya kampus kita tahu kan sekarang ya, rektor itu dipilih oleh penguasa kan. Lewat tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sejumlah kampus itu melarang mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, terkait dengan demo-demo UU Ciptaker ini, lu nggak boleh lupa ya, ada 3.500 demonstran yang tercatat ditangkap, itu cuma data dari 17 provinsi yang sempat didampingi oleh YLBHI. Artinya ada banyak provinsi lain yang tidak tercatat datanya. Jadi bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Ya. Nah, guys, boleh jadi sikap skeptis dari banyak kalangan tadi terhadap narasi revisi Undang-Undang ITE yang dilontarkan Presiden akan segera berubah menjadi pesimis. Loh kok gitu? Iya. Kenapa? Karena tampaknya kemudian pemerintah tuh malah surut dan memilih langkah membuat pedoman pelaksanaan undang-undang ya instead of merevisi Undang-Undang ITE. Nah, ini kita tangkap antara lain dari pernyataan orang KSP lagi nih ya, Juri Ardiantoro. Ya, dia mengatakan pemerintah mempersilakan DPR merevisi Undang-Undang ITE dengan alasan undang-undang tadi adalah produk bersama pemerintah dan Dewan. Ini yang gue gak habis pikir, kan bisa aja pemerintah yang berinisiatif ya. Nah, sejalan dengan ini, Menkom Info, ini pihak yang paling berkepentingan ya urusan Undang-Undang ITE, Pak Joni G. Plate berkata begini, pemerintah mendorong lembaga-lembaga terkait ya, MA, kepolisian, kejaksaan, ya, kementerian dan lembaga terkait semuanya untuk menyusun interpretasi resmi, penafsiran resmi dari pasal-pasal Undang-Undang ITE sehingga tafsirannya menjadi jelas. Ya. Jadi kalau kita lihat guys, tampaknya ucapan Presiden Jokowi yang sebelumnya jelas ya mengarah pada revisi Undang-Undang ITE diterjemahkan berbeda oleh para jajaran di bawahnya. Ya, jadi awalnya revisi turun derajat menjadi sekedar interpretasi. Ya tentu saja guys, ini kita sayangkan ya. Kenapa? Karena menyusun pedoman interpretasi ya tanpa mengubah pasal-pasal undang-undang yang menjadi biang keladi masalah, menurut gua berpotensi membuat masalah baru. Kenapa? Jadi ada tafsir tunggal nih ya, tafsir buatan pemerintah.
Dan kemudian apa? Posisi produk hukumnya itu jadi nggak jelas. Ya, benar nggak sih? Ini ada undang-undang, ditafsirkan lagi nih. Nah, si tafsir ini nih statusnya apa gitu loh. Ini jadi nggak jelas. Nah, sementara itu guys, kalau tadi pemerintah lempar bola, ya udah inisiatif revisi dari Dewan, kayaknya juga jauh panggang dari api nih, nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin, hampir mustahil. Kenapa? Karena mayoritas fraksi di Senayan yang sudah bersuara itu berpendapat usulan revisi lebih tepat datang dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena pasal-pasal yang mau direvisi sudah jelas dan pemerintah itu punya birokrasi pelaksanaan yang lebih mudah untuk dikoordinasikan. Ini kan jadi kayak lempar-lemparan bola ya, yang sini lempar sana, yang situ sundul ke sini. Ya bingung siapa? Rakyat kayak kita, ya kan? Aduh. Nah, lebih jauh lagi nih ya, bahkan fraksi Partai Golkar dan PDIP berpendapat bahwa solusi dari pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE itu nggak perlu sampai revisi undang-undang ya. Cukup pedoman interpretasi saja, misalnya dalam bentuk peraturan Kapolri. Gue pas baca langsung lemes. Again ya, asli loh gue ngerasa di prank. Beneran, gue merasa di prank, beneran. Nah, jadi guys kalau begini kemudian gak salah kalau banyak kalangan bertanya-tanya. Sebenarnya tuh Pak Jokowi serius gak sih waktu bilang minta rakyat aktif mengkritik? Sebenarnya Pak Jokowi serius gak sih waktu ngelempar narasi akan merevisi Undang-Undang ITE? Nah kalau kita lihat tadi alurnya kayaknya gak serius gitu. Karena kalau Pak Jokowi serius itu harus keluar langsung instruksi ya kepada jajaran di bawahnya membentuk tim untuk mengkaji dan kemudian merumuskan menyiapkan draft usulan revisi Undang-Undang ITE yang itu didiskusikan dengan para pemangku kepentingan, para stakeholders terkait dan kemudian diajukan segera ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan nyatanya nggak ada gitu. Nah, gue khawatir ya hal-hal yang tidak jelas seperti ini kan bukan sekali ini aja saja terjadi ya. Ya gue gak mau sebutin satu-satu lah, lo boleh cari file-file digitalnya ya. Ada banyak janji-janji, statement dari Pak Presiden di masa-masa sebelumnya yang kemudian sampai hari ini gak jelas juntrungannya. Again gue gak bosan-bosannya mengingatkan hal-hal seperti ini kalau tidak segera dihentikan ya. Maksud gue inkonsistensi antara ucapan dengan realita ini kalau tidak segera dihentikan akan terus ya menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan pemerintah tuh perlu sadar bahwa per hari ini modal sosial mereka dalam interaksi dengan masyarakat sipil itu sudah tipis. Ya, gue gak tega bilang negatif. Sudah tipis. Kenapa ya? Tadi too much inkonsistensi. Ya lu gak lupa kan ya? Aliansi aktivis mahasiswa UGM itu sudah ngasih award ya kepada senior mereka Pak Jokowi. Award apa? Award ketidaksesuaian antara omongan dengan realita. Kan parah ya. Dan lebih lanjut gua khawatir aja akan muncul banyak analisis, dugaan, spekulasi. Jadi ketika Pak Jokowi bilang yuk rakyat lebih aktif mengkritik. Ketika Pak Jokowi menyambung lagi, yuk akan kita nih coba revisi Undang-Undang ITE. Gua khawatir kemudian di benak publik ya muncul pertanyaan. Ini sebenarnya Pak Jokowi serius ingin melakukan penyelamatan terhadap demokrasi Indonesia yang kualitasnya terus menurun atau Pak Jokowi sekedar sedang tanda kutip menyogok masyarakat. Ya, ngasih painkiller. Karena begitu banyak masalah yang mendera masyarakat dan dikhawatirkan titik didihnya itu sedikit lagi tercapai. Ya, limit masyarakat, limit kesabaran masyarakat sedikit lagi itu akan mentok. Dan di situ akhirnya dikasih painkiller, janji surga itu adalah tadi Undang-Undang ITE yang menjadi momok ya dari para pihak yang kritis terhadap pemerintah ini akan direvisi. Nah, again ya kalau betul demikian gue sangat menyayangkan karena artinya nih ya pemerintah penguasa sedang bermain-main dengan perasaan dan kesabaran rakyat dan tentu itu bukan hal yang patut untuk dilakukan. Itu aja guys dari gue Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.